Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdila. Saya dari kelas PAIC di Universitas Islam Bandung. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai kajian neuroscience tentang Tuhan. Sebelum masuk ke materi yang utama, wajib kita ketahui mengenai pengertian otak. Otak manusia adalah suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, yang keberadaannya itu sangat kompleks, dan di dalamnya terdapat banyak sekali syarat-syarat penting yang menghubungkan dan mengendalikan sistem tubuh kita. Dan syarat-syarat itu pula yang akan bekerja sama dengan saraf tepi untuk bisa mengendalikan kita berpikir dan yang lain-lain. Contohnya seperti kita berjalan, kita bernafas, hingga makan dan minum, dan masih banyak lagi. Jika tadi kita membahas tentang otak manusia, patut pula kita membahas tentang ilmu neuroscience. Apa sih ilmu neuroscience itu? Ilmu neuroscience adalah ilmu yang mempelajari mengenai sistem syaraf atau neuron, dan ilmu ini merupakan program studi baru yang kebutuhannya tuh sangat panjang dan baru dibuat, yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan manusia dan memiliki pengaruh yang sangat luas bagi kehidupan manusia. Contohnya, dalam menghilangkan penderitaan manusia, mencakup struktur, fungsi, sejarah, evolusi, perkembangan, genetika, biokimia, fisiologi, farmakologi, informatika, penghitungan neuroscience, dan patologi sistem syaraf. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan keadaan yang sangat sempurna. Dan salah satu wujud nyata manusia adalah dengan keberadaan otak manusia. Di sini ada bagian-bagian otak. Ini adalah gambar otak yang di dalamnya terdapat banyak sekali bagian-bagian otak yang akan mengendalikan tubuh kita, seperti frontal lobe atau biasa kita sebut dengan lobus frontal. Lobus frontal berada di bagian kiri, dan ada lobus parietal, ada occipital lobe atau occipital lobus, dan temporal lobe. Sebenarnya masih banyak, cuman saya hanya akan membahas mengenai yang ada di sini saja. Oke, selain yang ada di sini, di dalam otak pula terdapat satu titik yang menyimpan mengenai spiritual atau kajian mengenai Tuhan yang sudah ada sejak dari dulu, yang Allah turunkan kepada kita, yaitu sering disebut dengan titik Tuhan atau God's Spot. Nah, ini dia gambarnya. Di dalam gambar ini terdapat titik Tuhan yang sangat penting juga bagi kehidupan kita. Titik Tuhan ini adalah titik untuk mengetahui spiritual kita dan wujud nyata kita untuk mendekati Tuhan, atau bagi orang Muslim adalah Allah. Di sinilah terdapat fungsi yang sesungguhnya, yaitu agar kita bisa lebih mengenal tentang Tuhan atau Allah beserta yang ada di dalamnya. Oke. Dalam otak manusia, hal spiritual atau kajian tentang Tuhan dan penciptanya itu bertujuan agar manusia atau seseorang dapat dengan mudah mengenali Tuhannya, dan ilmu itu langsung turun dari Allah. Allah menciptakan syarat itu sebagai bentuk
pendekatan dan untuk mengawasi manusia dari berbuat hal-hal yang sangat tidak disukai oleh Allah. Poin pertama adalah God spot. God spot di titik manusia itu sangat berhubungan dengan Tuhan. Terdapat syaraf kecil yang terletak. Ada dari referensi yang saya baca, ada yang menyebutkan God spot itu terletak di middle atau di tengah-tengah otak atau di bagian kiri otak, dan ada juga yang menyebutkan bahwa God spot itu berada di seluruh bagian otak. Tetapi menurut ahli syaraf, God spot ini adalah sesuatu yang sangat unik. Kenapa unik? Karena dia tidak teraliri oleh darah setiap hari dan dia tidak mati. Meskipun begitu, dia harus membutuhkan darah hanya 2 hingga 4 detik sebanyak 5 kali sehari. Nah, syaraf ini diyakini sebagai chip atau modem yang ditanam oleh Allah pada otak manusia. Dan ini sangat penting sekali. Apabila syaraf ini tidak aktif, maka seseorang akan sulit untuk mengenali Tuhannya dan menerima hal-hal yang berkaitan dengan spiritual. Contohnya, ketika kita seorang muslim akan berjalan atau melangkahkan kaki kita menuju ke masjid, tentu saja harus ada dorongan dari hati kita. Dan itu pun Allah yang mendorong kita untuk melakukan itu. Di dalam perasaan kita atau di dalam diri kita ada hal yang sesuatu yang ingin sekali kita hambakan atau menghambakan diri serta menjunjung Tuhan untuk mengisi hati kita. Sementara di dalam Islam itu tidak disebutkan di mana letak God spot yang sesungguhnya. Tetapi Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Dalam surat lain pula Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat yang ada di lehernya. Quran surat Qaf ayat 16. Ada pula bagian otak yang sangat penting selain God spot, yaitu lobus temporal dan lateral frontal. Ada 2 lobus temporal, yaitu yang setiapnya terletak di sisi otak kiri dan otak kanan. Pada sekitar setinggi telinga, lobus temporal berisi korteks pendengaran primer, sehingga dapat bertanggung jawab mengenai semua proses mengenai pendengaran. Lobus juga mengandung hipokampus yang bertanggung jawab untuk pembentukan memori jangka panjang dan memilah-milih informasi yang baru untuk dapat kita keluarkan. Lobus kanan dan lobus kiri juga mengontrol memori visual dan memori verbal masing-masing. Dengan demikian, lobus temporal yang terlibat dengan pendengaran, bicara, dan juga memori. Lobus temporal memiliki fungsi, yaitu yang pertama, menghasilkan memori dan emosi seperti marah, sedih, itu termasuk pada emosi. Dan yang kedua, memproses peristiwa langsung menjadi peristiwa baru dan jangka panjang. Yang ketiga, menyimpan dan mengambil ingatan jangka panjang. Yang keempat, memahami suara, gambar, dan memungkinkan orang-orang untuk mengenali orang lain, benda-benda yang ada di sekitarnya, dan untuk mengintegrasikan pendengaran dengan ucapan. Contohnya, ketika kita melihat gambar otak tadi, otak kita bekerja dan mengenali gambar ini, yaitu ini gambar otak. Gitu. Lobus frontal
sangat rentan terhadap cedera karena lokasinya itu berada di depan, di tengkorak pusat. Setiap kerusakan lobus dapat menyebabkan satu atau masalah yang lebih. Yang pertama, peningkatan atau penurunan kemampuan pemecahan masalah atau kreativitas. Yang kedua, perubahan dalam kebiasaan berbicara. Terus yang ketiga, mengurangi minat atau kebiasaan yang aneh. Keempat, penurunan kemampuan pengambilan resiko. Jadi dia akan ragu, tidak bisa mengambil resiko, dan kadang orang yang ingin mengambil resiko itu gugup dan berkurang atau tidak ada rasa dan tidak bisa mengekspresikan bau. Bagaimana jika otak atau alat indera kita tidak bisa mengekspresikan rasa atau bau? Akan sama sekali tidak enak, bukan? Terus, gangguan spontanitas dan fleksibilitas mental. Lalu yang terakhir, adanya peningkatan kerentanan terhadap gangguan. Poin yang terakhir, lateral frontal adalah suatu bagian otak yang terdapat di luar dan bagiannya itu di bagian depan. Contohnya seperti telinga. Nah, lateral frontal ini sangat berhubungan dengan lobus temporal dan juga bagian otak yang lainnya. Tetapi dia sangat sedikit dijelaskannya. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.